Taiwan, sebuah mozaik agama. Rakyat memiliki hak atas kebebasan beragama. Sebuah produksi dari Missionet, sebuah inisiatif dari misionaris Xaverian, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Taiwan untuk Tahta Suci. Hak atas kebebasan beragama menjamin setiap orang untuk menganut dan mempraktikkan kepercayaannya secara bebas, untuk berpindah agama, atau untuk tidak menganut agama apapun. Di jantung Asia, di antara kuil-kuil yang penuh dengan dupa dan gereja-gereja yang sunyi, terjalin kisah-kisah iman, pencarian dan harapan. Taiwan adalah sebuah mosaik spiritual, laboratorium hidup dari keragaman dan kebebasan beragama. Di sini hidup berdampingan Buddhisme dan Taoisme, kekristenan dan Islam, Konfusianisme, serta jalan-jalan baru dalam pencarian kebenaran. Namun, bagaimana sebenarnya keragaman ini dijalani? Agama tradisional di Taiwan. Pemuliaan terhadap leluhur adalah inti dari agama rakyat yang mencakup berbagai praktik dan ritual untuk meningkatkan kehidupan para arwah dalam keadaan mereka setelah kematian. Dalam agama rakyat, kuil-kuil sering tampak seperti pasar terbuka, di mana keheningan dan doa digantikan oleh gerakan cepat dan gerakan ritual yang harus dilakukan dengan urutan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Patung-patung dewa dapat dibawa pulang untuk menerima berkatnya, tetapi setelah jangka waktu tertentu harus dikembalikan ke kuil agar sang dewa dapat memulihkan kembali energinya. Jigong adalah seorang biksu Buddha aliran Zen yang hidup pada masa dinasti Song Selatan. Dikisahkan bahwa ia memiliki kekuatan supranatural yang diperoleh melalui praktik spiritual Buddhis, dan ia menggunakannya untuk menolong orang miskin serta melawan ketidakadilan. Namun, ia juga dikenal karena perilakunya yang eksentrik dan nyentrik. Ia tidak mengikuti aturan monastik Buddha karena meminum alkohol dan memakan daging. Setelah kematiannya, Daoji, nama aslinya, telah menjadi legenda dalam budaya Taiwan dan dipuja sebagai dewa dalam agama rakyat. Hingga kini,
Tidak sulit masuk ke sebuah kuil agama rakyat dan menemukan seseorang yang disebut Jigong. Mereka adalah orang-orang yang merasa memiliki kekuatan supranatural, terutama kemampuan sebagai medium spiritual, dan orang-orang datang kepada mereka untuk meminta nasihat tentang kehidupan atau masa depan mereka. Para Jigong percaya bahwa melalui konsumsi alkohol mereka dapat berhubungan dengan dunia ilahi dan menjadi perantara bagi orang lain. Sangat umum juga melihat orang-orang dari agama lain datang kepada para dukun Jigong. Dalam tradisi Zen, meditasi memiliki peran yang sangat penting. Inti dari Zen adalah mengembangkan kesadaran, menenangkan pikiran, dan membiarkannya berdiam dalam kedamaian. Pikiran kita terus-menerus gelisah. Namun, hanya dengan pikiran yang tenang, kita dapat mengembangkan kesadaran sejati. Dengan demikian, kita mencapai kejernihan batin yang membantu kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Biasanya, kita melihat dunia dengan kabur, tidak jernih, karena pikiran kita tidak berada pada saat ini. Meditasi bertujuan untuk membawa pikiran kembali ke saat kini, menyatukannya dengan tubuh. Hanya dengan begitu, seseorang dapat mengenal dirinya sendiri, memahami dirinya. Karena sebenarnya, kita tidak benar-benar mengenal diri kita. Semua orang mengira mengenal dirinya, tetapi kenyataannya tidak. Tanpa praktik spiritual, seseorang tidak bisa sungguh memahami dirinya. Dan tanpa itu, tidak ada yang bisa disebut praktik atau meditasi sejati. Bermeditasi berarti memperbaiki perilaku diri sendiri, memperbaiki pikiran, kata-kata, dan tindakan, yaitu kebiasaan mental kita. Namun, seringkali kita tidak mengendalikan pikiran kita. Jadi, bagaimana kita bisa menjalani praktik meditasi? Ada urutan tertentu yang harus dihormati. Kami sedang menempelkan butiran padi untuk membuat gambar suci Buddha Shakyamuni ini. Gambar ini akan digunakan untuk ritus pembebasan arwah. Jika seseorang membuatnya sendirian, diperlukan setidaknya 12 atau 13 hari untuk menyelesaikannya. Jika 2 orang mengerjakannya, waktunya berkurang setengah. Hari ini kami bertiga, jadi kami berharap bisa menyelesaikannya hari ini. Gambar ini harus selesai hari ini juga, karena hari ini adalah 4 April, perayaan King Ningji, dan akan digunakan dalam upacara pembebasan arwah. Pekerjaan ini sangat melelahkan, dan ketika kami selesai, gambar ini akan dibakar dan dipersembahkan karena telah menjalankan fungsinya secara spiritual. Jadi, tidak disimpan. Ini dibuat untuk para leluhur dan arwah yang masih terikat dengan karma kami. Kami telah menghabiskan banyak waktu. Setiap lukisan memerlukan setidaknya 2 minggu. Setiap hari, kami bekerja sekitar 10 jam. Namun, ketika upacara selesai, semuanya dibongkar. Setiap karya dihancurkan. Semuanya lenyap. 2 minggu kerja keras, dan dalam sekejap, semuanya hilang. Itu mengejutkan. Tapi kemudian, saya mengerti. Praktik Dharma adalah belajar untuk melepaskan. Kita belajar untuk tidak melekat, tidak bergantung. Setelah tugas selesai, kita tidak perlu lagi memikirkannya. Tidak perlu menyombongkan diri atas jasa yang telah dilakukan. Melakukan kebaikan tanpa harapan. Melakukan apa yang harus dilakukan, lalu melepaskannya.
Selain agama rakyat dan Buddhisme, Taoisme juga merupakan salah satu tradisi spiritual yang paling berpengaruh dalam budaya masyarakat Taiwan. Lahir di Tiongkok sekitar abad keempat sebelum Masehi, Taoisme didasarkan pada prinsip yang sederhana namun mendalam. Hidup selaras dengan Tao, yaitu jalan, tatanan alami yang mengatur alam semesta. Tidak ada dogma kaku atau struktur pusat. Taoisme terwujud melalui praktik filosofis, ritual keagamaan, dan gaya hidup yang menekankan keseimbangan, spontanitas, dan rasa hormat terhadap alam. Hingga kini, ia terus memengaruhi budaya Taiwan dan menginspirasi refleksi bahkan di luar Asia. Konfusianisme lahir di Tiongkok pada abad ke-6 sebelum Masehi dari ajaran Kongfuzi, Konfusius, seorang filsuf dan guru yang meninggalkan pengaruh mendalam di budaya Asia Timur. Lebih dari sekadar agama, ini adalah sistem etika dan sosial yang berpusat pada rasa hormat, pendidikan, dan harmoni dalam hubungan antar manusia. Nilai-nilai utamanya adalah kesalehan terhadap orang tua, keadilan, dan tanggung jawab moral. Selama berabad-abad, Konfusianisme menuntun pemerintahan, membentuk lembaga-lembaga, dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Hingga kini, ajarannya masih bergema di masyarakat Asia modern, termasuk di Taiwan. Konfusianisme dan Taoisme bukan sekadar agama, tetapi bagian integral dari budaya Taiwan. Kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Taiwan adalah hal yang membuat semua ini menjadi mungkin.